Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang masuk dulu. Masih kaitannya dengan sholat ini, Ustaz. Ustaz, apa hukumnya orang yang rumahnya di dekat masjid tapi sholat 5 waktunya tidak jamaah ke masjid? Iya. Sebagaimana hukum orangnya tinggal di dekat masjid. Tapi nggak masjid. Di masjid lain ketelaluan. Dipanggil terus tapi nggak datang. Kalau kita berbicara tentang hukum fikih, kita kembali kepada karena pertanyaan kita harus jawab sesuai syariat. Tentu dalam masalah hukum sholat jamaah kita tahu ya secara umum ini kan pertanyaan tentang hukum sholat jamaah. Sholat berjamaah itu ya, termasuk ini Pak ya. Kenapa hukum sholat berjamaah berbeda pendapat? Karena dari konteks Rasulullah adalah apa? Menyampaikan hadis-hadis tentang masalah terutama sholat berjamaah. Maka di sini para ulama menyimpulkan ada 3 pendapat. Pertama adalah mengatakan fardu wajib. Ya. Kemudian kedua adalah mengatakan sunnah muakkadah. Yang ketiga adalah mengatakan fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah jika sudah ada yang melakukan maka gugurlah sebuah kewajiban. Dan tiga-tiganya berdasarkan hadis yang sahih. Tiga-tiganya berdasarkan dari hadis yang sahih. Pertama yang mengatakan bahwasanya fardu wajib ini sholat jamaah itu wajib bagi seorang muslim laki-laki. Maka konsekuensi dari hukum wajib sholat berjamaah bagi yang tidak sholat berjamaah hanya apa? Berdosa. Karena kita tahu makna fikih wajib itu apa? Jika dijalankan mendapatkan pahala, jika tidak dijalankan mendapatkan dosa. Dari mana hadis-hadis misalkan tentang Rasulullah SAW akan membakar, ya kan? Akan membakar rumah. Dapat waditu, dapat hamad. Artinya Rasulullah itu berkeinginan dalam hati beliau itu mendatangi rumah-rumah rijal, di rumah-rumah yang terhadap laki-laki yang tidak menjalankan sholat berjamaah akan membakar. Dari hadis ini para ulama mengatakan wajib. Ini pertama. Kemudian dalilnya tentang seorang Ummi Maktum. Ummi Maktum itu rumahnya jauh sekali. Dia harus melewati sungai, kadang hujan, kadang sering. Dia meminta Rasulullah saya itu sholat jamaah 5 waktu itu nggak bisa dengan kondisi beliau buta, dengan harus melewati jalan yang panjang dan jauh. Rasulullah awalnya memberikan dispensasi beliau dan jamaah. Ketika Ummi Maktum pergi, kemudian apa? Belum jauh, Rasul manggil lagi atas orang tiga. Kamu, tapi kamu dengar adzan nggak? Dengar nggak adzan? Dengar Rasul, wajib berarti. Jadi berbagai kekurangan yang Ummi Maktum tadi itu beliau buta, nggak ada yang mengantarkan, ya. Harus melewati sungai. Itu Rasul tidak memberikan apa? Dispensasi. Dari pendapat ini kemudian apa? Satu lagi tentang dalilnya tentang wajibnya sholat berjamaah ketika perang. Ada ayat dalam surat An-Nisa yang mengatakan tentang masalah sholat dalam perang. Perang saja ketika sudah masuk waktu sholat, Rasulullah itu atau Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan tentang apa? Sholat berjamaah, fikih sholat berjamaah dalam perang. Logikanya apa? Kalau kita perang ya sholat berjamaah kasih bom aja semua kan? Itu seperti merugikan. Tetapi diajarkan dan itu dilakukan oleh Rasulullah ketika perang. Perang saja wajib berjamaah, bagaimana kemudian di luar perang. Sehingga kemudian muncullah pendapat apa? Wajib. Kemudian Madhab Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu bukan sekedar sunnah. Sunnah itu kan jika dilakukan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Tetapi ada sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, mendekati wajib. Mendekati wajib. Kenapa mendekati wajib? Karena memang ada dalil yang menguatkan tentang bahwasanya sholat berjamaah itu sunnah. Di mana Rasulullah mengatakan
sholat jamaah khairun wa afdal bisa menjadi ma'asyidina darajah sholat fardhu. Jadi sholat berjamaah itu lebih utama dibanding dengan sholat sendiri. Di sini kan Rasulullah mengatakan keutamaan, ya, artinya bukan masalah dosa dan tidak dosa. Orang jamaah itu dapat pahala 27, orang sholat sendiri mendapat pahala 1. Yang dipahami dari sini apa? Berarti boleh dong sholat sendiri. Itu pendapatnya. Nah, pendapat yang ketiga adalah mengatakan fardu kifayah. Kenapa fardu kifayah? Memahami konteks hadis tentang Rasulullah ketika mengumbarkan itu kan ada keinginan. Ada sebagian titik mazhab Hanafi itu pintar pintar mengambil dalil. Anda tahu bagaimana cara memahaminya. Rasulullah saja pergi tidak jamaah gitu. Dia pergi. Masya Allah. Itu para ulama luar biasa dalam memahami konteks hadis. Di sini para ulama itu kenapa membedakan hukum-hukum itu sebenarnya apa? Karena hukum itu adalah sebuah taklif, sebuah beban. Jadi ketika para ulama mengatakan wajib dan sunnah itu mereka melihat plus minusnya gitu. Risikonya dan apakah kaum muslimin bisa menjalankan atau tidak. Akan tadi para ulama bukan berarti ketika mengatakan sunnah beliau tidak berjamaah. Beliau tidak berjamaah. Para ulama-ulama mazhab Syafi'i walaupun mereka mengatakan sunnah makadah, tetapi tetap menekankan tetap apa? Salat berjamaah, dan para ulama-ulama mereka pun konsisten melakukan sholat berjamaah. Jadi seperti itu. Apalagi didukung dengan dalil-dalil Rasulullah tentang ummi maktum yang buta, yang tidak ada yang mengantarkan dan kemudian harus melewati sungai itu tetap mengatakan apa? Tidak memberikan dispensasi. Apalagi tinggal di komplek, di situ depan itu bisa jalan kaki ya. Bisa makan dulu, bisa mandi dulu gitu. Ya apa? Terlalu ya kalau apalagi nanti kalau kita bahas kitab Matan Nisbah itu masuk bab sholat berjamaah itu diberikan tentang bagaimana keutamaan sholat berjamaah, bagaimana pahalanya, kemudian bagaimana dari sisi sosialnya, bagaimana dari sisi yang ini itu dibahas semuanya. Tidak mungkin kita bahas sekarang karena keterbatasan.